Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Kita sudah memasuki bab kedua, yaitu teks ulasan. Pada minggu-minggu sebelumnya kan kita belajar teks eksplanasi ya. Kali ini kita sudah masuk ke bab kedua. Nah, karena apa? Ini kan seperti terburu-buru ya, karena diprediksi di bulan depan, bulan Maret itu kalian sudah melaksanakan PTS atau mid semester. Jadi untuk persiapannya kalian harus lebih ekstra lagi belajarnya. Makanya untuk di minggu ini kita sudah masuk ke bab 2 dalam rangka persiapan untuk PTS ya. PTS di semester kedua. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah teks ulasan. Kira-kira apa ya? Kita lanjut slide berikutnya. Di slide berikut ini ada sebuah poster, entah ini poster apa kira-kira ya. Oke. Nah, pernahkah kalian menonton sebuah film, sinetron, drama series, ataupun sebuah pertunjukan drama musikal? Pastinya salah satunya pernah ya, entah itu pernah nonton film, entah suka nonton drama series, misalkan drama series Korea atau mungkin Cina atau Thailand, atau mungkin pernah menyaksikan yang namanya drama musikal. Atau kalian pastinya pernah ya membaca cerpen, novel ataupun puisi, apalagi di kelas 7 dan kelas 8 pastinya pernah lah ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mengulas sebuah karya, membuat sebuah teks ulasan. Teks ulasannya itu kita mengulas sebuah karya, entah itu seperti di slide berikut ini kan ada poster film Kartini, ada poster drama series Itaewon Class, atau yang di bawahnya ini adalah salah satu cuplikan foto dari drama musikal, yaitu drama Sherina. Dulu drama ini judulnya adalah Petualangan Sherina. Ini awalnya kan dibuat film. Nah, sekarang ini banyak sekali ditampilkan menjadi drama musikal. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, jadi kalau kalian pernah melakukan aktivitas tersebut, entah nonton film, entah menyaksikan drama musikal, atau mungkin sering banget nonton drama series, entah itu drama Korea atau mungkin drama seriesnya Jepang atau mungkin Cina atau mungkin Thailand, itu adalah salah satu bekal kalian untuk mengulas sebuah karya, karena kalian sudah punya bekalnya, itu adalah karya tersebut, entah itu film, drama series atau puisi ya. Jadi kalau kalian sudah punya bekal atau objeknya, kalian akan mudah untuk menentukan dan membuat sebuah teks ulasan. Nah, di sini ada gambar salah satu maestro, seniman, sastrawan dari Indonesia yang bernama Gusmus. Kalau kalian tahu, beliau ini selain pemuka agama, dia juga seorang sastrawan yang banyak mencetak buku, novel ataupun puisi-puisi. Ini foto beliau ini adalah foto beliau membacakan sebuah puisi ciptaan beliau sendiri. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, apa sih itu teks ulasan? Teks ulasan itu sering disebutnya adalah resensi. Bahasa kerennya tuh kita seringnya lebih familiar mendengar kata resensi daripada ulasan ya. Jadi, teks ulasan atau resensi ini adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian atau review terhadap sebuah karya, entah itu karyanya film, novel, buku, cerpen atau drama. Jadi karya yang dibahas di teks ulasan atau resensi ini adalah karya sastra ya. Yang kita familiar itu seringnya kita sebutnya adalah resensi ya. Resensi yang berisi penilaian, atau bahasa kerennya lagi adalah review, entah itu film, novel, ataupun puisi ya. Kalau kalian
search di YouTube itu banyak sekali sekarang resensi sebuah ulasan film, entah itu film Indonesia atau mungkin film dari luar negeri, itu banyak sekali. Jadi tanpa kalian menyaksikan film secara keseluruhan, biasanya kan film durasinya 2 jam, 1 jam, 1 jam setengah. Nah, kalau kalian ingin mempersingkat waktu, kalian bisa melihat cuplikan resensi sebuah film yang ada di YouTube. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, tujuannya apa sih diciptakannya sebuah teks ulasan? Tujuannya agar pembaca ini lebih terbantu, lebih mudah untuk mempertimbangkan apakah karya tersebut, entah itu film, novel, puisi, drama series, layakkah ditonton, layakkah dilihat, layakkah untuk didengarkan, apakah memiliki kelebihan ataupun keunggulan dari karya-karya lainnya, seperti itu. Dan selain itu, tujuan dibuatnya teks ulasan atau resensi ini supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi penting. Entah itu informasi penting adalah keunggulan atau kelebihan dari sebuah karya tersebut. Nah, di sini ada berbagai macam-macam jenis teks ulasan. Yang membedakannya atau yang membedakan dari jenis-jenis teks lainnya adalah di teks ulasan itu pastinya yang diulas adalah sebuah karya sastra. Macam-macamnya itu jenis-jenisnya tergantung karya sastra yang dibahas. Misalkan nomor 1 di sini teks ulasan mengenai keunggulan dan kelemahan buku ya. Lalu yang kedua, teks ulasan berisi penjelasan sebuah film mengenai keunggulan atau mungkin kelemahannya, atau teks ulasan tentang musik atau lagu ya. Itu kan bisa kita ulas, kita cari kelemahannya, kita cari kelebihannya, dan kita buat rangkumannya seperti itu. Dan selain itu kita juga bisa membuat teks ulasan, misalkan membahas sebuah resensi novel, apakah novel itu layakkah untuk dibaca atau tidak. Nah, dan selain kelima ini, ada juga beberapa jenis-jenis teks resensi ulasan lainnya, misalkan mengulas sebuah puisi ya, atau mungkin roman atau cerita-cerita rakyat seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Lalu sekarang tadi kan kita bahas jenis-jenisnya ya, jenis-jenis teks ulasan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kita membahas contoh dari teks ulasan beserta strukturnya ya. Jadi ini ada contoh dari teks ulasan yang saya ambil adalah teks ulasan film. Ini sebenarnya ada beberapa halaman ya. Ada beberapa halaman, harusnya kan satu halaman penuh kayak kalau di versi Word. Ini kan dibuat di PPT, jadi dibagi per slide-slide ya. Nah, jadi struktur yang pertama itu dalam sebuah teks ulasan, yang pertama adalah struktur identitas karya. Identitas karyanya ya tergantung, entah itu novel, film, menyesuaikan ya. Yang kita ambil contoh adalah judul film Tenggelamnya Kapal Vanderwich ya. Lalu penulisnya siapa? Ternyata penulisnya itu adalah film ini ditulis novelnya adaptasi dari novel Buya Hamka. Tahun rilisnya film ini tanggal 19 Desember 2013. Sutradaranya siapa? Sundel Soraya. Pemain filmnya siapa? Reza Rahardian, Pevita Pierce, lalu ada Herjunot Ali. Terus ada penggunaan bahasanya, produsernya, bahkan perusahaan yang menciptakan film tersebut juga ada lengkap di identitas karya. Jadi struktur yang pertama itu adalah identitas karya. Lalu struktur yang kedua adalah struktur orientasi. Orientasi ini adalah bagian pengenalan sebuah karya. Nah, di sini kan dikenalkan film Tenggelamnya Kapal Vanderwich ini sering disingkat dengan TKVDW.
merupakan adaptasi dari novel atau roman ciptaan Buya Hamka yang kemudian dibuat film ya. Oke, ini ada beberapa teks lainnya, kalian bisa baca sendiri ya. Lalu struktur yang ketiga adalah struktur sinopsis atau tafsiran. Struktur sinopsis atau tafsiran ini lebih banyak paragrafnya ketimbang struktur lainnya ya, karena berisi mengisahkan dari awal. Kalau ini kan mengisahkan dari awal dalam sebuah film ya, seperti itu. Oke, kalau di bagian orientasi, tadi kan orientasi. Struktur yang ketiga ini, struktur sinopsis atau tafsiran ini pastinya banyak sekali berbagai konflik yang terjadi di struktur sinopsis atau tafsiran, karena paragrafnya lebih banyak yang diceritakannya dari awal mula, sejarahnya, atau mungkin hal-hal lainnya. Itu paling banyak itu ada di bagian struktur sinopsis. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada juga struktur analisis. Struktur analisis itu adalah membahas mungkin kelemahan atau mungkin keunggulan. Yang kita bahas kali ini adalah kelemahannya. Kelemahan dari film ini, film Kapal Van der Witch ini, itu durasinya 2,5 jam. Dan untuk visual filmnya itu kalau kalian lihat di YouTube itu bagus. Tetapi untuk di tahun 90-an menampilkan sebuah tampilan seperti itu agak impossible ya. Lalu selain itu banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, tetapi hanya saja konfliknya itu bersifat datar. Lalu kelemahan yang dibahas juga adalah penggunaan soundtrack lagu di film ini, atau ini tidak pas dengan filmnya katanya, seperti itu. Karena film ini kan berlatar belakang tahun 1930-an ya. Oke, ini struktur analisis itu bisa mengulas kelebihan atau juga kelemahan. Tapi kalau yang kita bahas ini adalah kelemahannya, tergantung kalian ya. Oke, slide berikutnya. Struktur evaluasi. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan dari film ini, tetapi film Kapal Van der Witch ini pasti memiliki keunikan atau kelebihan dibanding film-film lainnya. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata yang pas serta kostum yang apik yang indah dibuat oleh Samuel Watimena. Jadi yang membedakan adalah di film ini itu penggunaan bahasanya kan beragam. Ada bahasa Minang, ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia yang pure atau asli. Dan penggunaan kalimatnya itu cenderung lebih puitis, membuat film ini menarik dan bisa dijadikan referensi untuk menonton bersama, seperti itu. Jadi tuh di bagian struktur evaluasi ini memiliki daya tarik sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita belajar strukturnya dan wujud dari teks ulasan, kita membahas dulu nih, yaitu apa saja sih saat kita membaca teks ulasan itu pasti kita kepo, ingin mengidentifikasi informasi dari teks ulasan, entah itu apa yang diulas dalam teks ulasan ini. Kan sudah jelas sekali, yaitu film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Lalu yang kedua adalah dilihat dari segi isinya, termasuk jenis apakah teks ulasan ini. Ternyata termasuk jenis teks ulasan film, karena yang dibahas adalah film. Lalu yang ketiga adalah apa yang diulas dalam
film ini, yaitu yang diulas pasti beraneka ragam ya, karya sastranya. Oke, maaf. Jadi yang ketiga itu yang dimuat dalam karya sastra itu, di bagian identitasnya itu pastinya ada judul, penulis, sutradara, penulis, dan pemain filmnya itu siapa, bahasanya juga. Lalu yang keempat adalah pertanyaannya adalah apa tujuan dari dibuatnya ulasan tersebut. Tujuannya apa? Supaya pembaca lebih mudah memahami kelemahan dan kelebihan dari film tersebut. Misalkan, apakah layakkah film ini dilihat atau ditonton atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu selain itu, kita juga akan mencari yang namanya kelemahannya. Nah, kelemahannya itu biasanya ada di bagian analisis ya. Ini kan saya ambil contoh, film ini berdurasi 2,5 jam, lebih memperlihatkan arah artistiknya atau estetiknya, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang kejadiannya. Itu latar belakangnya di tahun 1930, jadi agak jomplang ya. Itu sedikit kelemahannya. Lalu yang kedua adalah alurnya yang terkesan lambat, jadi terkesan tidak menarik. Lalu ada juga konflik yang tidak menarik, seperti itu. Dan juga penggunaan lagu niji, untuk biasanya itu terasa feel-nya itu kurang pas untuk film seperti ini. Misalkan seperti itu kan, filmnya kan mendayu-dayu, sedih, masa kan pakai lagu niji kan terlalu bersemangat, jadi agak jomplang seperti itu. Oke. Lalu saat di film itu kan ada tenggelamnya kapal Van der Weijs, itu kan kapalnya menabrak di sebuah karang, terus akhirnya kan kapal tersebut tenggelam. Tapi untuk ditampilkannya dalam film tersebut itu tidak terlalu bagus, tidak natural, terkesan dipaksakan, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah manakah bagian uraian tentang keunggulan film. Nah, kebagian keunggulan ini biasanya ada di bagian rangkuman atau simpulan. Keunggulan dari film ini adalah penggunaan kata-katanya yang pas, sesuai dengan tokoh dan karakternya. Lalu mungkin setelah kita melihat film tersebut, kostumnya itu bagus, seperti itu. Lalu mungkin kelebihannya ada penggunaan kata-kata atau kalimat yang lebih puitis dan bisa menarik minat bisa menarik pembaca ataupun masyarakat untuk melihat film tersebut, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.